Om Swastiastu, semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat. Baik, pada hari ini merupakan pertemuan pertama kita dalam membahas materi serangkaian kegiatan kuliah kerja nyata berbasis daring. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengetahuan umum tentang e-commerce. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nimade Erin Dwi Payanti dari Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun sub-sub materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu pengertian e-commerce, tujuan e-commerce, manfaat e-commerce, kekurangan e-commerce, dan kelebihan e-commerce. Banyak dari masyarakat yang saya temui belum paham mengenai e-commerce. Jadi, apa itu e-commerce? E-commerce adalah proses jual beli yang terjadi antara penjual dan pembeli tanpa harus bertatap muka di toko fisik. Jadi, transaksi ini terjadi hanya berlangsung lewat media elektronik, lebih tepatnya secara online. Berlangsungnya kegiatan e-commerce ini didukung oleh teknologi yang mumpuni seperti smartphone, laptop, dan teknologi lainnya yang dapat memproses transaksi secara online. Nah, selanjutnya tujuan e-commerce. E-commerce ini memiliki tujuan dengan menggunakan e-commerce, maka suatu bisnis dapat lebih efisien dan efektif dalam meningkatkan keuntungannya. Kenapa bisa lebih efisien dan efektif? Karena transaksi online ini bisa membuat semua orang di seluruh dunia dapat memesan dan membeli produk yang kita jual hanya melalui media komputer dan tidak terbatas jarak dan waktu. Nah, hal ini sangat efektif diterapkan pada masa pandemi ini, yang mana aktivitas masyarakat di luar rumah dibatasi. Apalagi sekarang ada kebijakan baru dari pemerintah, yakni pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disingkat dengan PPKM. Nah, pasti banyak kan dari kalian yang bertanya-tanya, apa sih manfaat dari e-commerce dan kenapa dia bisa digunakan oleh banyak orang? Jadi, manfaat e-commerce yaitu mempermudah komunikasi antara produsen dan konsumen, di mana konsumen bisa kapan saja memesan barang, bertanya tentang detail barang ataupun lainnya tanpa harus datang ke toko fisiknya. Salah satu contoh yang dapat kita lihat yaitu mulai berkurangnya masyarakat yang datang ke toko fisik dan lebih banyak masyarakat yang memilih menggunakan platform-platform dari e-commerce seperti Gojek, Shopee, Lazada, Tokopedia, dan sebagainya. Selain mempermudah komunikasi, ongkos kirim dari platform e-commerce juga sangat terjangkau. Selanjutnya yaitu mempermudah pemasaran dan promosi barang atau jasa. Dalam melakukan pemasaran atau promosi, kalian tidak perlu melakukannya dengan pembagian brosur-brosur di jalan atau memasang iklan di koran. Dengan e-commerce, kalian hanya perlu membayar biaya iklan dan produk dari toko kalian akan dipromosikan dengan jangkauan yang lebih luas. Misalnya, kalian berasal dari Bali. Produk yang kalian jual tersebut tidak hanya dipromosikan atau terlihat di halaman orang Bali saja, namun bisa saja sampai terlihat di luar Bali, bahkan sampai ke luar negeri. Jadi, peluang dalam berbisnis melalui e-commerce sangat besar dan bagus. Nah, berdasarkan yang telah saya jelaskan tadi, dari melakukan promosi yang bisa saja jangkauannya sampai keluar Bali, hal ini akan berdampak pada memperluasnya jangkauan calon konsumen dengan pasar yang lebih luas lagi. Manfaat e-commerce yang selanjutnya adalah mempermudah proses penjualan dan pembelian, di mana pembeli hanya tinggal mencari toko yang ia tuju pada platform e-commerce dan mengklik barang yang ia inginkan. Nah, jika pembeli sudah membayar pesanannya, maka penjual akan memproses barang yang dipesan dan mengirimnya dengan jasa kurir seperti JNE, JNT, dan lainnya. Dan yang terakhir, mempermudah pembayaran karena dapat dilakukan secara online.
Pembeli dapat dengan mudah melakukan pembayaran tanpa harus keluar rumah. Pembayarannya itu dapat melalui m-banking, dompet elektronik seperti Dana, OVO, Link Aja, dan lainnya. Kekurangan e-commerce. Jadi, e-commerce juga memiliki kekurangan seperti pencurian informasi rahasia yang berharga. Gangguan ini timbul bisa saja menyingkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban. Yang kedua, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non-teknis seperti aliran listrik yang tiba-tiba padam. Yang ketiga, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak, seperti seorang hackers yang berhasil membobol sistem perbankan dan memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekeningnya sendiri. Yang keempat, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Ini dikarenakan berbagai macam faktor seperti usaha yang dilakukan oleh pihak lain dengan sengaja berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan. Yang kelima, kerugian yang tidak terduga. Hal ini terjadi karena adanya kesengajaan, ketidakjujuran, praktek bisnis yang tidak benar, kesalahan faktor manusia atau kesalahan dari sistem elektronik. Dan yang terakhir, kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Seorang penipu bisa mentransfer uang dari rekening ke rekening lainnya atau dia telah mengganti semua data finansial yang ada. Dari kekurangan e-commerce yang sudah kita bahas tadi, pastinya e-commerce juga memiliki kelebihan. Adapun kelebihan dari e-commerce yaitu berpotensi untuk memperluas jangkauan secara global. E-commerce juga dapat memberikan peluang untuk meningkatkan market exposure, memberikan kemudahan dalam membangun dan meningkatkan customer loyalty, membantu mempersingkat waktu produksi, munculnya aliran penghasilan baru yang mungkin lebih menjanjikan, dan kelebihan e-commerce yang terakhir yaitu meningkatkan mata rantai pendapatan. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis e-commerce. Yang pertama yaitu B2B atau business to business. Business to business merupakan sebuah transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik maupun fisik dan terjadi antara entitas bisnis satu ke bisnis lainnya. Jenis e-commerce ini dilakukan oleh pihak yang saling berkepentingan, di mana sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Pada jenis e-commerce ini, biasanya pembeli memesan barang dalam jumlah yang besar. Contoh dari B2B adalah bisnis yang dilakukan Jubileo, karena sebagai platform omnichannel yang bekerjasama dengan perusahaan lainnya seperti produsen barang, bahkan online shop. Yang kedua ada B2C atau business to customer. Business to customer adalah bisnis yang melakukan pelayanan atau penjualan barang atau jasa kepada konsumen perorangan atau grup secara langsung. Pada jenis e-commerce ini, mungkin yang paling banyak ditemukan di lingkungan kita di mana proses transaksi dilakukan oleh produsen untuk menjual barang dan jasa kepada konsumen secara langsung. Sebenarnya, jenis ini sama seperti toko retail pada umumnya, di mana produsen juga dapat menjual produknya secara ecer, tetapi yang membedakannya adalah media yang digunakan untuk proses transaksi melalui online. Contoh dari B2C adalah Shopee yang terdiri dari banyak produsen penjual yang nantinya langsung terhubung dengan konsumennya. Yang ketiga ada C2C atau Consumer to Consumer. Merupakan model bisnis di mana customer atau pelanggan dapat saling menjual dagangannya kepada satu sama lain. Nah, biasanya jenis e-commerce ini membutuhkan wadah untuk menghubungkan serta mempertemukan antar konsumen sehingga dapat terjadi transaksi. Banyak metode pembayaran yang dapat dilakukan, misalnya dengan cash on delivery. Contoh dari jenis e-commerce ini adalah OLX website yang salah satu bisa menjual produk barang bekas dari penjual ke konsumen. Yang keempat ada C2B atau Consumer to Business, merupakan model bisnis perdagangan elektronik di mana konsumen dapat menawarkan produk dan layanan kepada perusahaan dan perusahaan membayar konsumen.
Jenis ini merupakan kebalikan dari business to consumer. Kenapa? Karena jenis ini transaksi jual beli produk maupun jasa yang dilakukan konsumen kepada perusahaan. Pada jenis consumer to business, seorang individu menawarkan produk atau jasa ke perusahaan yang membutuhkannya. Salah satu website C2B adalah freelancer.com, di mana pada situs itu dapat sebagai wadah untuk mempertemukan individu dengan perusahaan yang sedang membutuhkan jasa freelance atau keahlian lainnya. Yang kelima ada online to offline atau O2O, merupakan strategi bisnis yang ditujukan untuk menarik customer online ke toko fisik, sekaligus menciptakan pengalaman digital yang menyeluruh sebelum, saat, dan setelah transaksi dilakukan. Saat ini, sudah banyak e-commerce dengan jenis online to offline, misalnya saja seperti Gojek ataupun Grab yang menggunakan dua saluran, yaitu online dan offline, di mana produsen akan menemukan konsumen, menarik konsumen, dan melakukan promosi melalui jaringan online, yang nantinya akan diteruskan dengan pembelian barang secara offline di toko. Sebelum melakukan pengambilan barang secara offline di toko, konsumen melakukan pemesanan barang terlebih dahulu secara online. Yang keenam ada Consumer to Administration atau C2A. Jenis e-commerce Consumer to Administration hampir sama dengan Customer to Business atau C2B. Tapi yang membedakannya adalah dilakukannya dengan pemerintah. Jadi, Consumer to Administration adalah proses transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu kepada lembaga pemerintah. Pada jenis ini, contoh e-commerce C2A jarang ditemui dalam bentuk barang. Biasanya yang ditemukan hanya bentuk jasa. Tujuan bisnis ini sama-sama untuk meningkatkan efisiensi terhadap layanan pemerintah ataupun individu dengan menggunakan teknologi. Dan yang terakhir yaitu Business to Public Administration atau B2A, merupakan jenis e-commerce yang menjual produk maupun jasa kepada lembaga pemerintahan. Jadi, pihak perusahaan akan menawarkan berbagai jenis produk ataupun jasanya ke pemerintah dan biasanya dilakukan dengan melakukan tender. Misalnya, aplikasi Clue yang memiliki fungsi untuk membantu kinerja perusahaan dan lembaga pemerintah dalam sistem administrasi. Baik, sekian pembahasan mengenai pengetahuan umum dari e-commerce. Terima kasih untuk yang sudah mencermati materi dari awal sampai akhir. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.